Bupati Pati Sudewo diduga menerima aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Meski telah mengembalikan uang tersebut, KPK menyebut pidana Sudewo tidak lantas terhapus. Selain mendapat desakan mundur dari warganya, kini Bupati Pati Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan tahun 2022-2024. Saat itu Sudewo menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2019-2024. KPK menyebut Sudewo telah mengembalikan aliran uang yang diterimanya. Kendati demikian, KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Bahkan KPK menjelaskan Sudewo diduga memiliki peran hampir di seluruh proyek jalur kereta api. Yang bersangkutan yang kami duga gitu ya sejauh ini perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu karena ini harus secara lengkap gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu ada perannya. Sementara itu, warga Pati mengirimkan surat kepada KPK pada Senin 25 Agustus 2025. Mereka menuntut KPK untuk mengusut kasus korupsi yang diduga menjerat Bupati Pati Sudewo. Kontroversi Bupati Pati Sudewo berawal saat dirinya menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Alih-alih mendengar keberatan warga, Sudewo justru menantang warga yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Bupati Pati Sudewo penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudewo diperiksa terkait korupsi proyek pembangunan jalur kereta api. Meskipun pengembalian tidak menghapus pidana. Bupati Pati Sudewo tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:40 WIB. Sudewo pun langsung dicecar pertanyaan oleh wartawan. Namun dirinya langsung masuk ke gedung KPK. Sudewo diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sudewo diduga terima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR. KPK sempat panggil Sudewo pada hari Jumat kemarin, namun dirinya tidak hadir. Kementerian Haji dan Umroh selangkah lagi terbentuk. Berdirinya kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi atasi korupsi. Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh resmi disahkan di rapat paripurna DPR RI yang digelar 26 Agustus 2025. Undang-undang ini menjadi dasar perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nantinya seluruh infrastruktur dan SDM penyelenggara haji berada di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Namun pemerintah pastikan ASN yang pindah harus melewati screening ketat untuk mencegah tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo inginkan Kementerian Haji dan Umroh menjadi contoh kementerian yang berintegritas. Kemudian SDM juga shifting mulai dari tingkat pusat PHU kan selama ini ada di Dirjen PHU itu juga shifting tapi dengan syarat Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Sementara itu, pemerintah kebut Perpres terkait pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Implementasi aturan dalam RUU Haji harus segera dilaksanakan, mengingat rangkaian persiapan penyelenggaraan Haji 2026 sudah mulai berjalan. Sementara Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan peraturan Presiden perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Anggarannya pun telah disiapkan. Presiden dalam hal ini akan membuatkan peraturan Presiden untuk menjalankan undang-undang itu. Peraturan Presidennya adalah peraturan Presiden untuk membentuk Kementerian Haji. Jadi, apakah kepala sekarang akan
otomatis jadi menteri itu biar presiden yang tentukan. Tapi yang jelas presiden akan membuatkan peraturan presiden yang baru untuk menjalankan undang-undang, membentuk kementerian haji, kira-kira kayak gitu. Kalau bikin lembaga baru. Pemirsa, kasus korupsi dana haji di Kementerian Agama sudah beberapa kali terjadi. Kasus terbaru menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, yang diduga terlibat di dalam korupsi kuota haji. KPK terus mengusut dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas. Penggeledahan pun telah dilakukan di sejumlah tempat seperti di kantor Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan sebuah rumah di Depok, Jawa Barat. Yakut Khalil Qomas juga telah dicekal bepergian ke luar negeri. KPK juga telah memeriksa Isfa Abdul Aziz alias Gus Alex, staf khusus mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ifsah merupakan salah satu pihak yang rumahnya sempat digeledah dan bahkan dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh KPK. Ya, yang bersangkutan termasuk salah satu yang dilakukan penggeledahan dan juga salah satu yang merupakan pihak yang dicegah atau dilarang untuk bepergian ke luar negeri karena memang yang bersangkutan dibutuhkan keberadaannya untuk tetap di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ya seperti hari ini pemeriksaan begitu, bisa hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan. Yakut bukan Menteri Agama pertama yang tersandung dugaan korupsi penyelenggaraan haji. Pada tahun 2001 hingga 2004, Menteri Agama Said Agil Hussein terbukti menyelewengkan dana abadi umat dan dana penyelenggaraan ibadah haji. Selama menjadi menteri, Said menerima uang haram 4,5 miliar rupiah. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 718 miliar rupiah. Said divonis 5 tahun penjara. Menteri Agama periode 2009-2014 Surya Dharma Ali terbukti melakukan korupsi dana penyelenggaraan ibadah haji dan dana operasional menteri atau DOM. Akibat perbuatannya, negara dirugikan 1,6 miliar rupiah. Surya Dharma divonis 6 tahun penjara. Berulangnya kasus korupsi di Kementerian Agama menunjukkan perlunya pengawasan khusus untuk dana haji. KPK pun serius membongkar dugaan korupsi pembagian kuota haji saat Yakut Khalil Qomas menjabat. Komisi Anti Rasuah itu bahkan mengaku telah membidik aktor utama di balik persekongkolan jahat ini. Beras medium SPHP hilang di sejumlah pasar di Surabaya, Jawa Timur. Sementara di Jakarta, harga beras naik melebihi harga eceran tertinggi. Harga di Surabaya, Jawa Timur kesulitan mendapatkan beras medium dan SPHP. Padahal beras yang dijual Rp60.000 per 5 kg. Biasanya paling banyak dibeli warga. Mereka pun berebut untuk mendapatkan beras gratis yang dibagikan Pemprov Jawa Timur. Sementara di Jakarta, harga beras naik sejak 2 bulan lalu karena harga gabah kering panen atau GKP yang naik mencapai Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilogram. Harga beras medium mencapai Rp14.000 per kilogram dari harga eceran tertinggi Rp13.500 per kilogram. Untuk atasi kenaikan harga beras, pemerintah telah menggelontorkan 1,3 juta ton beras medium. Kementerian Pertanian akan terus memantau harga beras. Sekarang ini harga sudah berangsur-angsur turun. Kita akan melakukan operasi pasar besar-besaran berkelanjutan sampai Desember. Dan beras yang kita siapkan SPHP adalah sebanyak 1,3 juta ton sampai Desember. Kita target insya Allah ke depan harga beras berangsur-angsur. Presiden Prabowo Subianto sudah siapkan pengganti Immanuel Ebenezer yang menjadi tersangka kasus korupsi KPK di kabinetnya. Sementara itu KPK meminta Noel jalani proses hukum daripada berharap amnesti dari Presiden. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer
meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan, pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kemenaker. Terkait hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Noel mengikuti proses hukum yang sedang berjalan daripada meminta amnesti. Meskipun pemberian amnesti merupakan hak prerogatif Presiden. Kita pahami amnesti itu kan hak prerogatif Presiden ya. Meski demikian ya sebaiknya kepada yang bersangkutan tidak sedikit-sedikit minta amnesti begitu ya. Jadi kita ikuti saja dulu proses penyidikannya. Ini kan masih panjang ya, karena kan ini baru dilakukan kegiatan tangkap tangan. Nanti kita lakukan pemeriksaan terhadap para pihak, baik para tersangka, para saksi ataupun pihak-pihak lainnya, untuk didalami keterangan-keterangannya sehingga informasi-informasi ini menjadi lengkap dalam proses. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait Noel yang menjadi tersangka KPK pertama di anggota kabinetnya. Sudah diurus semuanya tuh, ya. Oke. Penggantinya Pak, penggantinya Pak. Ada nanti, tenang aja. Sebelumnya, Noel terjaring operasi tangkap tangan Kamis 21 Agustus dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Jumat 22 Agustus 2025. Ex-Wamenaker itu juga disebut menerima aliran dana 3 miliar rupiah dari total pemerasan dan atau gratifikasi senilai 81 miliar rupiah. Noel juga disebut mengetahui praktik pemerasan itu, namun bukannya diberhentikan, dia malah membiarkan dan meminta jatah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara soal polemik tunjangan rumah anggota DPR 50 juta per bulan. Dasko menyebut tunjangan hanya diberikan selama 1 tahun atau sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 dan dipakai untuk biaya kontrak rumah selama 5 tahun. Sehingga jika ditotal dalam satu periode atau 5 tahun, anggota DPR mendapatkan tunjangan rumah sebesar 600 juta rupiah. Menurutnya besaran tunjangan tersebut bukan ditetapkan secara sembarangan, melainkan sudah melalui kajian mendalam dari Kementerian Keuangan. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah Oktober 2025, setelah bulan Oktober 2025, anggota DPR itu tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi. Nah, jadi itu diangsur dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Jadi setahun setiap bulannya 50 juta yang akan dipakai untuk biaya kontrak selama 5 tahun. Presiden Prabowo Subianto resmikan gedung baru dan Institut Neuroscience RS Pusat Otak Nasional Dr. Mahar Marjono di Jakarta. Presiden juga meminta Menteri Kesehatan bangun 500 rumah sakit berkualitas di seluruh Indonesia. Sebelum meresmikan, Presiden Prabowo berkeliling mengecek kesiapan gedung layanan terpadu RS Otak Nasional Mahar Marjono di Cawang, Jakarta. Presiden Prabowo pun sempat berbincang dengan pasien yang sedang menjalani terapi jalan. Gedung ini memiliki fasilitas 556 tempat tidur untuk pasien. Bapaknya di mana? Masih di sana? Masih di Jambi, Pak. Oke. Sudah berapa lama di sini? Presiden pun juga sempat menengok pasien asal Jambi yang sudah dirawat selama 5 bulan di RS Pusat Otak Nasional Jakarta. Presiden Prabowo ikut mendoakan kesembuhan pasien. Sekarang sudah ikut terapi? Sudah, ini jalan. Sudah jalan? Sudah sedikit-sedikit, Pak. Masih dibantu tongkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Pak, mudah-mudahan bisa ketemu Pak Kursi. Cepat sembuh ya. Iya, terima kasih Pak.
Presiden juga mengecek kesiapan rumah sakit ini. Prabowo menyebut rumah sakit yang baru saja diresmikan bukan hanya menjadi tempat layanan, melainkan juga pusat pendidikan. Pemirsa, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mencukur rambut gimbal anak-anak. Mencukur rambut sebagai bagian dari ritual jamasan yang diyakini bisa menghilangkan hal-hal tidak baik pada anak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Dengan air agar siap menerima anugerah baru, hidup yang sehat. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengikuti ritual ruwatan cukur rambut gimbal di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Masyarakat yang telah hadir di 8 anak berambut gimbal dari berbagai daerah menjalani ritual jamasan yang juga turut memeriahkan Dieng Culture Festival 2025. Sebelum menjalani ritual jamasan, mereka diarak dari rumah pemangku adat menuju pelataran Candi Arjuna Dieng. Setiap anak memiliki permintaan khusus yang dipenuhi selama prosesi ritual. Mulai dari sepeda, sepatu roda, ponsel, mobil-mobilan, bahkan ada yang meminta buah rambutan. Sebuah prosesi budaya yang juga penuh dengan nilai. Ini yang menurut saya baik untuk terus kita rawat, karena Nusantara kita memang kaya dengan berbagai budaya, tradisi, dan nilai-nilai tadi. Tadi penjamasan, pemotongan rambut gimbal, anak-anak yang diyakini juga turut mengantar mereka semakin besar, jadi remaja, dan seterusnya dewasa, tapi juga sekaligus menghilangkan hal-hal yang kurang baik. Adapun Dieng Culture Festival bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga merayakan dan melestarikan kekayaan budaya lokal. Tercatat puluhan ribu pengunjung meramaikan festival ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan.